Ada yang bisa nggak ini? Saya nggak connect ini. Ada yang bisa nyetel ini nggak? Biar sama yang di layar saya dengan di S8. Ya nggak apalah kalau gini saya melihat ke situ terus tuh. Ada ini pointer. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini biar sama sih. Udah. Nggak bisa sini. Nah, teknis ya. Sini dulu. Ini mas. Saya gaptek. Kalau bisa bulan depan sebelum subuh kita setel-setel. Bisa. Enggak, maksudnya ini saya main di sini mas. Nah, itu kan tampil di sini enggak. Tadi udah benar tadi mas yang ini. Enggak, di next juga sama yang di situ tampil di sini enggak pak. Jadi saya harus lihat ke situ terus nanti kalau menjelaskannya. Coba ini. Iya maksudnya ini kalau gini kan jadi udah. Iya bukan begini maksudnya. Saya kan mau menjelaskan poin demi poin. Jadi kan main di sini nih. Nah di sini kan nggak berubah, sana berubah. Biar selaras di sana dan di sini sama. Ini aja jangan. Yang di situ mainnya kok. Ini maksudnya. Ini. Coba ini udah coba. Ini minta. Ya ini maksudnya. Ya udah. Maaf ya saya gaptek ini. Kalau bulan depan saya itu udah datang sekitar seberapa jam sebelum subuh. Nanti kalau bisa saya sebelum subuh udah begini-gini dulu. Biar habis subuh kita langsung bisa langsung. Baik, jemaah sekalian, untuk memahami ilmu faraid itu ada 4, ya tidak terlalu sulit, ada 4 hal yang mesti kita pahami. Yang pertama, mengetahui dan memahami siapa saja ahli waris.
yang terbagi dari dua bagian, yaitu asobah dan dzawil furud. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan semua sisa harta waris setelah dibagi kepada dzawil furud. Dzawil furud adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti. Jadi dzawil furud adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti, yang memastikannya Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dzawil furud hanya 6. Yang pertama 2/3, yang kedua 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Jadi kalau matematikanya itu kelas berapa itu? 1/2, 1/3, 2/3, kelas 3 SD ya? Jadi kalau waris itu hitungannya hitungan sederhana, Pak. Orang banyak terkendala belajar waris karena ngeri dengan matematikanya. Insya Allah matematikanya tidak melebihi kelas 6 SD. Jadi kalau antum tidak pernah bolos ketika belajar matematika di SD, insya Allah bisa paham. Jadi tidak sulit. Yang kedua, untuk mengetahui faraid, selain mengetahui siapa saja ahli waris, yang kedua mengetahui siapa-siapa dan berapa mendapat bagian pasti atau dzawil furud. Tadi yang pertama tadi mengenal siapa dzawil furud dan asobah. Yang kedua mengenal dan mengetahui bagian pasti ahli waris. Yang ketiga memahami dan mengetahui hajibun wa mahjubun, ahli waris yang menghalangi dan ahli waris yang terhalangi. Lalu yang keempat, mengetahui dan memahami syarat-syarat bagian pasti ahli waris. Nah, dengan 4 pemahaman ini insya Allah kita bisa paham mengenai waris. Itu aja kuncinya 4. Nah, pada pertemuan yang kedua, dulu yang pertama pendahuluan, sekarang pertemuan kedua mengenal siapa saja ahli waris. Yaitu bagian pasti dan sisa. Bagian pasti istilahnya dzawil furud. Sisa istilah faraidnya asobah. Tapi jangan Anda samakan sisa waris dengan sisa makanan. Kalau sisa makanan apa tuh, Pak? Sisa gorengan apanya tuh? Renyah-renyahnya ya. Sedikit ya. Itu sisa makanan. Kalau sisa dalam faraid itulah yang besar. Jadi siapa yang dapat sisa itu bagian yang paling besar pada umumnya. Jadi kalau faraid mau dapat sisa apa bagian pasti? Sisa. Baik. Terjadinya pewarisan hanya karena adanya yang meninggal. Ada yang meninggal. Yang kedua ada ahli warisnya. Yang ketiga ada harta yang bisa dibagi. 3 ini syaratnya. Kalau salah satu dari 3 syarat ini enggak ada, tidak terjadi pewarisan. Harta ada, ahli waris ada, tapi yang mewarisi belum meninggal, belum terjadi waris. Jangan Anda minta nanti ngomong sama orang tuanya, minta waris dong. Lah, orang tuanya masih hidup. Itu doain cepat mati namanya. Yang kedua, harus ada hartanya. Ini ahli waris ada, yang meninggal ada, tapi hartanya nggak ada, nggak ada waris, nggak ada pewarisan. Yang ketiga adanya ahli waris. Ini pasti ada ya. Kalau dicari terus pasti dapat. Ujung-ujungnya kalau sama sekali tidak ada ahli warisnya, maka menjadi baitul mal, bagian dari baitul mal. Baik, sekarang kita memahami yang pertama lebih dahulu. Siapa saja ahli waris yang mendapat sisa maupun asobah. Jadi sekarang temanya mengenal para ahli waris. Bagian pasti atau dzawil furud dan sisa atau asobah. Baik, terjadinya pewarisan karena ada yang meninggal. Bahasa Arabnya maitatun. Mait artinya orang laki-laki meninggal, maitatun perempuan meninggal. Istilah kita diperhalus dengan almarhum, almarhumah. Almarhum orang yang dirahmati Allah, itu doa.
semoga dia masuk surga. Karena orang yang dirahmati Allah masuk surga. Almarhumah perempuan yang dirahmati Allah semoga masuk surga. Kalau dia non muslim disebut apa? Nah, populer sekarang ya, almarhum Brigadir J. Nah, itu gimana itu? Mestinya apa? Mendiang Brigadir J. Kalau mereka ngomong dengan agama mereka, boleh saja. Yang dirahmati oleh, mungkin maksudnya Tuhannya beda kan? Nah, kalau kita jangan sebut itulah. Kalau Anda bilang almarhum, itu doa. Semoga dirahmati Allah. Dirahmati itu artinya masuk surga. Ya. Rahimahullah. Sering sebut hafizallah, rahimahullah, hafizahullah. Kalau rahimahullah, semoga Allah memasukkannya ke surga. Itu doa kepada non muslim dilarang dalam surat At-Taubah, Pak. Ya, tidak boleh. Nabi Ibrahim mencoba mendoakan orang tuanya, ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad juga sama. Ya, kalau agama ini menurut akal, maka yang paling cocok kita doakan keluarga terdekat kita untuk mendapat ampunan dan surga. Tapi kalau beda akidah nggak bisa. Baik. Jadi kalau ada yang meninggal baru ada pewarisan. Nah, sekarang siapa saja ahli waris? Yang pertama, zaujun. Siapa? Suami. Ini ketika istri yang meninggal. Berarti yang meninggal siapa? Maitatun. Ya enggak? Maka ahli warisnya zaujun, suami. Ini pasti dapat, ini enggak ada yang menghalang-halanginya. Kemudian yang kedua, istri zaujatun. Ini yang meninggal siapa? Maitun, ya kan? Almarhum. Kalau tadi ahli waris suami, berarti yang meninggal istri maitatun. Kalau bahasa kita mayit itu kasar ya. Kalau bahasa Arab ya udah mait. Kalau kita ngomong mayat apa? Kasar enggak? Jenazah ya, jenazah. Tapi mayat itu sudah bahasa Arab, enggak kasar sebenarnya. Kita aja ngomong itu setiap mau tidur kan? Bismikallahumma ahya wa amut. Atas namamu ya Allah, aku hidup dan aku jadi mayat. Amut itu mayat, aku mati. Kan? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Setelah saya jadi mayat. Amatani itu mayat maksudnya. Bahasa kita terlalu sering menghaluskan sesuatu yang sudah halus sebenarnya. Ya. Kalau bangke, baru itu kasar itu. Mayat, biasa ya mayat. Nah, siapa lagi ahli waris? Tentu saja yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan almarhum. Siapa? Anak laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Ibnun. Bin kita bilang. Bin Daud. Anak laki-lakinya si Pak Daud. Ya. Ibnun atau bin. Muhammad bin Abdullah. Muhammad adalah anak laki-lakinya Abdullah. Lalu siapa bersama anak laki-laki? Anak perempuan. Apa syaratnya perempuan? Binti. Bintun. Bahasa Arabnya ya. Anak perempuan. Bintun. Ya. Zainab binti. Hafsah binti. Hafsah anak perempuan. Kalau nama anak sekarang ya Sisilia binti. Oke. Terus siapa lagi? Yang paling dekat dengan almarhum siapa? Ayah, abun. Ayah. Ini ahli waris. Siapa lagi? Tentu saja ibu. Nah, ini ada 6 ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Siapa? Zaujun, zaujatun, ibnun, bintun, abun, dan ummun.
Bagaimanapun kondisi almarhum, almarhumah ini wajib dapat. Jadi berapa yang harus dapat? Ada 5. Iya, harus 1 jam meninggal dulu, Pak. Kalau nggak ada yang meninggal, ada semua nggak ada waris. Bagaimana kalau suami istri masih hidup dua-duanya? Ya nggak ada waris, ya ada nafkah, ya kan? Nah, meninggal dulu 1 syaratnya, baru. Nah, barulah ahli waris yang jarak kekerabatannya agak sedikit jauh. Ini yang paling dekat ini, ya. Yang tidak bisa tidak, dia harus dapat. Nah, yang agak jauh semakin ada penghalang. Nanti kita ada bab khusus tentang yang menghalangi dan yang terhalangi. Siapa lagi yang terdekat dengan almarhum? Yaitu ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bersamanya ada bintu ibnin, cucu perempuan. Nah, seterusnya ini, Pak, sebenarnya listnya bisa terus tuh. Dari ibnu ibnin nanti ke bawah ibnu ibni ibnin. Ke bawah lagi bintu ibni ibnin, artinya cicit. Ya, ke bawah lagi terus cicit. Terus lurus ke bawah ya. Cicit, anak cicit, cucu cicit, cicit cicit. Anak cicit-cicit, cucu cicit-cicit, cicit-cicit. Nah, sampai nanti anak turunan kita yang mau lahir di menjelang kiamat. Itu ahli waris terdekat itu. Garis bawah. Nah, garis ke bawah itu namanya far'un. Far'un, al-far'un, keturunan. Jamaknya furu'un, seluruh keturunan. Kita sering gabung tuh far'un, furu'un. Alim, ulama. Nah, itu yang ke bawah ya. Nah, yang ke atas siapa? Ayahnya ayah, yaitu jaddun, kakek. Bersama kakek siapa? Nenek, jaddatum minal abi. Ya, jaddatum minal abi, nenek dari jalur ayah. Terus Pak, nanti jaddun abu jaddin, ayahnya kakek. Ummu jaddin, ibunya kakek. Lalu siapa lagi? Jaddu jaddin, kakeknya kakek. Jaddatu jaddin, neneknya kakek. Terus ke atas sampai Nabi Nuh. Terus sampai Nabi Adam. Oh, ternyata kita cucunya para nabi. Ya kan? Kita cicit cucunya para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang pasti itu Nabi Adam, Nabi Nuh. Tapi setelah itu ke belakang cabangnya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita salah satu dari cucu Nabi Nuh. Karena seluruh anak-anak meninggal semua kecuali 3 anak Nabi Nuh ketika banjir dahsyat itu. Nah, jadi kita ini udah pasti zuriyah Nabi Nuh. Yang paling pasti zuriyah Nabi Adam. Nah, jangan macam-macam, kita ini turunan Nabi kita ini. Nah, bersamanya ini ada jaddatum minal ummi atau jaddatun li nenek dari jalur ibu. Nah, yang ke atas ini namanya usul. Tapi itu jamak, tunggalnya asal. Aslun, aslun usul, asal usul. Kita sering sebut itu. Kita ini hobi menggabungkan yang tunggal dan jamak. Asal usul, itu kan asal tunggal, usul jamak. Alim ulama, alim ulama, alim satu orang yang alim, ulama banyak orang alim, alim ulama. Asal usul. Fara' furu'. Nah, ini fara' furu', ini yang bawah itu ya, yang ke bawah itu fara' furu', ke atas asal usul. Dah kenal ya. Di siapa ahli waris kita? Tapi kalau generasi ke bawah kayaknya sampai cicit ya, yang paling tua itu paling. Itu yang sudah punya cicit itu umurnya pasti 90 ke atas tuh. Jadi kalau antum masih di bawah 90 mungkin batas cucu itu ya. Kecuali anaknya dinikahkan umur 14. Nanti anaknya kita punya cucunya nikah umur 14 juga. Bisa kita peluang punya cicit itu. Bahkan mungkin punya anaknya cicit. Makanya anak perempuan kita cepat-cepat nikahkan. Ya, supaya kita menikmati punya cucu dan cicit. Ya.
Tapi udah jarang ya, paling-paling sampai cucu. Ke atas paling sampai kakek. Ayahnya kakek udah sangat jarang. Nah, karena itu untuk membatasi, maka list atau diagram ini kita batasi sampai cucu ke bawah, ke atas sampai kakek dan nenek saja. Tapi kalau faktanya nanti ada jalur ke bawahnya, ada cicitnya, ada anak cicit, maka itu kekerabatannya lebih dekat kepada almarhum daripada saudara. Ini yang paling dekat nih Pak, ke bawah, far'un furu', ke atas asal usul. Nah, baru lagi nanti ada ahli waris yang hubungan kekerabatannya sedikit lebih jauh dari almarhum. Siapa dia? Akhun syaqiq dan ukhtun syaqiqah. Saudara laki-laki kandung bersamanya saudara perempuan kandung. Itu jauh hubungan kerabatannya dalam ilmu waris. Jadi dulu kan ke anak cucu dan ayah kakek ke atas, itu yang prioritas. Jadi kalau kita punya saudara kita meninggal, lihat dulu kita dapat apa enggak. Cara ngeliatnya gimana? Ya, lihat yang paling dekat dengan almarhum. Ada enggak? Kalau ada, ya ada. Lalu statusnya bisa menghalangi enggak? Oh bisa, berarti saudara enggak dapat. Saudara dengan anak, siapa yang lebih dekat? Anak. Saudara dengan cucu, siapa yang lebih dekat? Cucu. Saudara dengan cicit, mana yang lebih dekat? Cicit. Nah, karena itu ada kejadian dulu, entah tahun berapa, seorang ustadz yang terkenal, ustadz anak muda, dia pakai Harley, nabrak pohon, meninggal. Ya, lalu dilelanglah helmnya, motornya yang sudah ringsek itu, dan jaketnya itu terjual. Karena terkenal ya, dilelang. Nah, usul dari saudaranya yang juga ustadz, kita bikinkan pesantren saja nih, nilainya 3 miliar. Bagus nggak usulnya? Bagus nggak? Kalau pandangan manusia bagus, tapi dia tidak punya saham. Kenapa? Yang meninggal ada anak laki-laki, bahkan ada ibunya, ada istrinya. Lah ngapain dia? Dia nggak punya apa-apa. Tapi nggak tahu saya apakah itu betul-betul dijadikan pesantren atau enggak. Wallahu alam. Ya, kita nggak usah kotak-katik lah, udah lama itu. Yang jelas, walaupun ustadz, walaupun apa, kalau statusnya saudara itu masih jauh, untuk dapat waris masih jauh. Ya, lihatlah si almarhum punya anak enggak, punya cucu enggak, punya ayah enggak, punya kakek enggak, punya cicit enggak, gitu. Ya, kalau ada dia terhalang dia. Ya, kalau antum saudara kandung Abu Rizal Bakri, kalau beliau wafat duluan dari antum, entar aja, jangan dulu. Masih ada Ardi kok, yang bos tinju itu, MMA. Ya, ini kan masih ada dia, enggak antum siapa saudaranya, gigit jari aja. Ya. Dah, ini akhun, ukhtun. Akhun syaqiq, saudara kandung laki-laki. Ukhtun syaqiqah, saudara kandung perempuan. Apa artinya saudara kandung? Bersama almarhum dia seayah dan seibu, ya kan? Nah, sekarang siapa lagi ahli waris? Ada lagi akhun li'ab, bersamanya ukhtun li'ab, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Apa maksudnya? Dengan almarhum dia saudara seayah, satu ayah lain ibu. Ya, kasusnya bisa saja yang meninggal itu punya istri 2 atau punya istri 4. Masing-masing istri punya anak. Nah, antar anak-anak mereka itu namanya saudara seayah. Yang istri 2 itu entah satu masa hidupnya atau istrinya udah meninggal jadi duda, nikah. Apakah dengan gadis atau janda, pokoknya nikah dia. Nah, anak yang lahir dari pernikahan itu dengan anak yang lama itu saudara seayah. Jelas ya? Nanti ada saudara seibu. Kalau saudara seibu apa itu maksudnya? Ibunya sama, ayahnya beda, tapi nggak mungkin dalam satu masa, nggak mungkin. Ya, nggak boleh perempuan punya suami 2. Jadi bisa saja
si perempuan janda, baik janda meninggal maupun janda cerai. Nah, lalu setelah dia cerai atau setelah meninggal suaminya, dia bawa anak nih, nikah dengan laki-laki. Anak bawaan sama anak hasil pernikahan dengan laki-laki itu, ya antara anak mereka itu saudara seibu, tidak seayah. Itu juga dapat waris, nanti di posisi mana dia, tapi makin jauh ya. Nah, siapa lagi ahli waris? Anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, ibnu akhin syaqiq. Ini makin jauh nih. Ya, makin jauh. Berarti kalau makin jauh makin banyak penghalangnya dapat waris. Makanya skema ini dibikin begini untuk menunjukkan bahwa yang terdekat menghalangi yang jauh. Tapi nanti lebih persisnya siapa yang menghalangi, siapa yang terhalangi. Siapa lagi ahli waris? Ibnu akhin li ab. Anak laki-laki, saudara laki-laki seayah. Nah, walaupun ini agak jauh tapi enggak terlalu jauh ya kekerabatannya dengan almarhumah. Nah, lalu siapa lagi ahli waris? Itu lihat tanda panah yang di pinggir-pinggir tuh, yang biru-biru. Wah, nggak dapat ya? Ada, tapi kan ada di fotokopian. Di fotokopian warnanya hitam, bukan biru. Ya. Siapa lagi dia? Dia adalah amun syaqiq, paman kandung. Jadi paman ini jauh, Pak. Penghalangnya banyak tuh. Jadi ahli waris sebelum-sebelumnya itu penghalang. Jadi paman ini hubungan kekerabatannya dengan jenazah jauh. Jadi kalau ada yang meninggal ponakan kita, jangan dulu berharap waris. Ponakan kita punya anak enggak? Punya cucu enggak? Punya ayah enggak? Punya kakek enggak? Punya saudara laki-laki enggak? Punya saudara saya enggak? Punya anak laki-laki dari saudara laki-laki enggak? Punya anak laki-laki dari saudara saya enggak? Nah, kalau semua itu enggak ada, baru dia. Jauh paman itu. Apa maksudnya paman kandung? Amun syaqiq. Apa maksudnya? Si paman ini ya dengan almarhum hubungannya ya dengan ayah almarhum dia seayah seibu. Nah, itu amun syaqiq. Paham? Saya ulangin ya. Amun syaqiq, paman kandung adalah saudara dari ayah kandung almarhum. Saudara sekandung dari ayah kandung almarhum. Ya kan? Dengan ayah almarhum dia seayah seibu. Lalu siapa lagi ahli waris? Amun li ab, saudara laki-laki seayah dengan ayah almarhum. Maksudnya apa? Dengan ayah almarhum paman ini seayah. Namanya amun li ab. Paham gak nih? Ini orang almarhum punya ayah. Nah, saudara ayahnya ini dengan ayah almarhum seayah, tidak seibu. Itu namanya amun li ab. Tapi tadi yang amun syaqiq ya ayah almarhum dengan dia seayah seibu. Lalu siapa lagi ahli waris? Anak laki-lakinya. Ibnu amin syaqiq. Anak laki-laki paman kandung. Ini makin jauh nih. Untuk dapat waris makin jauh. Ya. Siapa lagi ahli waris? Ibnu amin li ab. Anak laki-laki anak laki-laki paman seayah. Kalau bahasa Indonesianya sulit ya. Kalau bahasa Arabnya gampang. Ibnu amin li ab, ibnu amin syaqiq, amun syaqiq, amun li ab. Kalau belajar tidak menggunakan bahasa Arabnya, wah ini sulit memahaminya. Bingung Pak. Anak laki-laki, saudara laki-laki, seayah seibu dengan
almarhum. Wah. Panjang banget, tapi kalau salamnya langsung akhun syaqiq ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab ibnu akhin li'ab. Ini shin yang disingkat itu namanya syaqiqah, kandung. Kalau perempuan syaqiqah, laki-laki syaqiqah. Dah, sudah sampai sini ya. Nah, sekarang siapa lagi ahli waris? Lihat ke kiri, paling kiri tengah. Paling kiri tengah, akhun atau ukhtun li saudara laki-laki atau perempuan seibu. Ini juga ahli waris. Antara akhun syaqiq, ukhtun syaqiq dengan akhun dan ukhtun li ini tidak ada hubungan halang-menghalang ini. Antara akhun li'ab dan ukhtun li'ab dengan akhun atau ukhtun li tidak ada halang-menghalang di sini. Yang ada halang-menghalang di sini nih, akhun syaqiq dengan akhun li'ab. Ini nanti kita belajar khusus tentang yang menghalangi. Jadi akhun li'ab ini terhalang oleh akhun syaqiq. Tapi akhun atau ukhtun li tidak terhalang oleh keduanya. Nah, jadi diagram ini tolong dipahami. Kalau sudah paham diagram ini, nanti ketika kita masuk bab hajibun wa mahjubun, ahli waris yang menghalangi dan ahli waris yang terhalangi akan sangat mudah dipahami. Sebagai contoh aja gini, misalnya ada almarhum maitun, dia punya saudara seibu, dia punya saudara kandung, dia punya saudara seayah, yang lain nggak ada semua. Siapa yang dapat? Nih, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. Yang dapat saudara laki kandung dan seibu. Seayah ketutup oleh kandung. Nah, ini contoh kecil aja. Dipahami dulu ya ini ya. Pahami dulu nih diagramnya. Kalau kita paham ini, nanti Bapak Ibu bawa tuh kertasnya. Foto, simpan di HP, lihat-lihat, kalau kemana-mana lihat-lihat. Nanti boleh di copy, taruh di depan pintu kamar. Setiap hari liatin, oh gitu. Nah, nanti kalau ada orang mau konsultasi waris, nah, antum bisa jawab tuh, yang dapat apa nggak dapat doang. Berapa bagiannya? Entar dulu, belum sampai ngajinya. Baru ngaji siapa ahli waris yang dapat, siapa yang nggak dapat. Berapa bagiannya? Entar dulu, itu urusan lain. Belum, ini masih 3 bulan lagi yang itu. Ya. Nah, kira-kira dari sini sulit nggak belajar waris? Ya, enggak Mbak, enggak sulit. Jadi langkah pertama kita itu menentukan siapa ahli waris. Nah, kalau semua yang ada di diagram ini ada semua, siapa yang dapat waris? Nggak ada. Kan ada semua. Belum meninggal. Kalau meninggal nih, maitun atau maitun meninggal nih, yang lain ada semua, siapa yang dapat? Ya, tadi 5 orang. Ibnun, bintun, zaujun. Ini satu ya, dianggap satu ya. Zaujun atau zaujatun, suami atau istri satu. Terserah yang meninggal yang mana. Nah, yang kedua anak laki-laki, ibnun. Yang ketiga bintun, anak perempuan. Yang keempat abun ayah. Yang kelima umun ibu. Jadi yang zaujun zaujatun hitung satu. Ini siapa yang dapat waris kalau ada semua? Satu. Suami atau istri. Atau itu entah salah satu yang meninggal tuh. Hidup satu. Yang kedua anak laki-laki, yang ketiga anak perempuan, yang keempat ayah, kelima ibu. Yang lain udah ketutupan semua. Nah, kuncinya apa? Kalau ada ayah atau ada anak laki-laki, baik ada ayah saja atau anak laki-laki saja atau kedua-duanya ada, maka semua ahli waris itu nggak dapat yang lain tuh. Oh enggak, untuk yang ayah nutupin kakek ya, tapi kalau ada cucu, anak laki-laki nggak ada, ya terbuka untuk cucu. Maksud saya gini, kalau ayah dan anak laki-laki ada, nah, udah semua ahli waris itu eliminasi semua. Kalau ada ayah dan anak laki-laki, dua-duanya ada, maka semua ahli waris selain yang 5 tadi dipastikan tidak dapat.
Makanya kalau ibu-ibu anaknya masih perempuan semua, jangan berhenti, produksi terus sampai lahir anak laki-laki. Nah, baru mau berhentilah. Ustadz udah 7 masih perempuan juga, yang ke-8 nanti laki-laki. Masih perempuan juga, biangnya kali. Ya. Tambah 1 supaya lahir anak laki-laki. Marah ibu-ibu. Baik, barangkali ini pendahuluan, silakan kalau pertanyaan. Ya, bisa dikasih mic-nya. Ya udah, nggak usah pakai mic lah, kedengaran. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah istri dari anak laki-laki mendapatkan waris? Istri dari anak laki-laki maksudnya? Orang tua meninggal, Mantu nggak dapat. Jadi satu-satunya orang di luar hubungan darah yang dapat hanya suami atau istri. Satu-satunya ahli waris di luar hubungan darah, satu-satunya yang dapat hanya suami atau istri. Ya, kalau meninggal suami, maka yang dapat hanya istri, saudara istri, ibu istri, ayah istri, nggak ada yang dapat semua. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, pembagian waris berdasarkan hubungan darah atau keturunan. Itu di surat An-Nisa 11. Yang kedua, pewarisan berdasarkan hubungan perkawinan. Itu An-Nisa 12. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hubungan persaudaraan tadi, saudara saya seibu, saudara saya atau saudara seibu, itu ayat 176. Oh iya, ada lagi ya, selain suami istri yang dapat waris itu nanti saudara atau saudara laki atau perempuan seibu. Itu, tapi itu terkait perkawinan. Ya dapat itu. Jadi selain istri atau suami, saudara seibu. Selebihnya nggak ada. kalau anak laki-lakinya itu meninggal juga, Ya cucunya dapat. Mungkin maksudnya gini tadi. Jadi ketika si anak meninggal duluan, ayahnya belum meninggal. Yang dapat ayahnya. Maksudnya almarhumnya itu punya anak, anaknya sudah meninggal duluan gitu mungkin kan? Oh, yang meninggal duluan nggak dapat. bukan. Jadi orang tua meninggal, nggak lama kemudian anak laki-lakinya meninggal juga. Ya. Apakah istrinya dan anak-anaknya itu dapat? Karena anaknya itu perempuan semua. Jadi gini, ayahnya meninggal duluan. Sedetik ayah meninggal, harta terbagi otomatis. Jadi anak dapat. Lalu sejam kemudian anak meninggal, dia dapat bagian dari waris ayahnya dan hartanya sendiri digabung jadi warisan dia kepada anak dan istrinya. Jadi pembagian waris itu tidak ada, Pak. Dalam Islam nggak ada, karena sudah dibagi oleh Allah. Otomatis. Sedetik orang meninggal, otomatis harta udah berpindah. Nggak ada lagi nunggu setahun 2 tahun. Otomatis. Ini ayah meninggal, maka ibu atau istrinya ayah mendapat 1/8. Yang 7/8 untuk anak-anaknya. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian dari 7/8. Udah otomatis, Pak. Jadi dalam Islam itu sebenarnya pembagian waris nggak ada, karena sudah dibagi oleh Allah. Kita udah terima apa adanya, nggak boleh ditentang itu. Allah yang bagi. Ini kadang-kadang ada seorang laki-laki tertua, entar aja bagi urus, entar aja. Kenapa dia menghalang-halangi harta orang? Ya kan? Apalagi waris itu dapat rezeki nomplok, tanpa usaha dapat harta, ya nggak? Kadang jumlahnya 100 juta, kadang 1 miliar. Saya mau tanya Bapak sekalian, kalau antum dapat bonus di kantor sebesar 1 miliar dan sudah ada uangnya, mau terima sekarang atau setahun lagi? Mau terima sekarang atau seminggu lagi? Mau terima sekarang atau besok? Mau terima sekarang atau sejam lagi? Nah ini rezeki nomplok, kenapa lama-lama? Dan itu kita bisa beramal. Pertama, keluarin zakat. Yang kedua, mungkin anak kita, yang kewajiban kita dulu deh, utang-utang kita lunasin.
Kebutuhan pokok kita lengkapin. Anak kita belum bayar SPP, mungkin dengan warisan itu kita bisa nyekolahkan anak sampai S3. Nah ini ditunda-tunda setahun, 2 tahun. Ngapain? Ngapain Mbak? Mau ngapa coba? Nunda-nunda untuk apa? Ntar aja, tunggu harga naik. Ya itu eksekusi bisa besok, minggu depan. Tapi pembagian sudah terjadi. Maka hari pertama meninggalnya ayah, seorang istri langsung ajak anak ke kamar semua. Nah ini ayah sudah meninggal, saya sebagai istri, dari semua item harta waris, saya punya 1/8. Dipisah dulu mana harta ayah, mana harta ibu. Yang jadi waris hanya harta ayah. Harta ibu nggak jadi waris, itu milik ibu. Ya kan? Misalnya warisnya apa? Rumah. Berapa saham ibu ketika bangun rumah? 40%. Maka yang dibagi hanya 60%. Yang 60% ibu masih dapat 1/8. Langsung coret-coret, bagi, tanda tangan, materai 10.000. Nanti kalau ada yang mau beramal soleh, tinggal ngomong, saya di Jakarta sudah punya rumah. Bagian waris saya ini saya hibahkan untuk ibu saja deh. Kata anak yang paling tua. Anak yang kedua juga, saya memang tidak kaya tapi saya sudah punya rumah dan mobil. Bagian waris saya untuk ibu aja deh. Itu Bu. Nah ibu kan sedih nih, suami meninggal. Kalau masih ada anak yang belum ikrar begitu, nangis Bu. Dia belum ngomong, yang lain sudah ngomong, tinggal 2 lagi yang belum. Ibu dari nol bersama ayah kalian ini, mulai dari lantai tanah. Mulailah tergerak hati yang ketiga, yang keempat kan, anak keempat. Iya deh Bu, kalau begitu bagian waris saya untuk ibu juga. Yang terakhir masih juga lama, kencengin lagi tangisannya. Nah, anaknya makin kasihan. Akhirnya hari pertama dari meninggal ayah, warisan sudah terbagi semua. Itulah anak soleh. Bapak, kalau ibu, kalau orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, memang kita punya hak waris. Tapi anjurannya, kalau memang ibu kita tidak ada lagi alternatif, ya sudah, hibahkan saja bagian waris antum kepada ibu. Titik, selesailah hari pertama pembagian waris. Toh nanti kalau ibu meninggal, balik ke kita lagi kan? Ya enggak? Lah iya. Pahala berbakti dapat, harta waris dapat juga. Tapi kalau kita meninggal duluan ya enggak. Tapi kan kata orang gini, yang nunda-nunda waris gini katanya. Ntar aja nunggu ibu meninggal baru kita bagi. Hah? Anak durhaka. Doain ibunya supaya meninggal duluan dari dia. Bagilah hari pertama itu, ketika anak-anak semuanya dari seluruh kota kembali ke kampung, ketika ayah meninggal, bagilah. Nanti kalau mereka udah balik ke tempat masing-masing, udah payah. Apalagi istri masing-masing, suami masing-masing, sudah bisik-bisik, tuh ahli waris keluarga kamu tuh, lumayan itu kalau kita dapat bisa beli Pajero. Udah banyak pembisik-pembisik. Ingat Bapak Ibu, kalau keluarga istri bagi waris, jangan ikut campur. Ingat ibu-ibu, kalau keluarga suami bagi waris, jangan ikut campur, bisu. Ya, 1000 bahasa, diem. Nggak ada hak kita. Kecuali kita adalah seorang ahli yang dimintakan pendapat. Memang bidang kita. Apa kita ustadz ahli faraid, atau kita konsultan, atau kita notaris, atau kita pengacara. Nah. Sekarang pengacara lagi ngetop ini, tiba-tiba muncul ini, pengacara. Padahal sebelumnya pengangguran nggak ada acara, tiba-tiba ada yang meninggal, kasusnya banyak pengacara, satu orang pengacaranya tim 10, 12 gitu. Nah, pengangguran nggak ada acara, sekarang banyak acara. Ya, selamat. Waalaikumsalam.
Kalau dia punya anak angkat, maka tidak dapat waris. Kalau dia berwasiat, maka dapat wasiat. Wasiat besarannya maksimal 1/3 dari total harta waris. Setelah dipotong-potong semua, potong zakat, potong pajak, potong ini, potong uang ini, uang itu, sisanya baru 1/3 maksimal untuk anak angkat kalau diwasiatkan. Kalau diwasiatkannya 1/3 ya 1/3. Kalau setengah tetap 1/3. Tak boleh dinaikkan. Tapi kalau wasiatnya cuma 1/5 gimana? Jangan dinaikkan 1/3. Tetap 1/5. Jadi maksimalnya 1/3. 2/3 tetap jadi warisan buat ayah ibu almarhum, kakek neneknya, paman-pamannya, anak atau saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki, saudara laki-laki. Ya. Ya, yang lain? Waalaikumsalam. Kalau konsep perkawinan di luar Islam itu kan ada perjanjian kawin atau pisah harta gitu ya. Jadi harta suami punya dia, punya istri gitu ya. Sedangkan setahu saya di Islam itu kan tidak diatur seperti itu. Artinya ketika dia menikah kemudian apapun yang dibeli itu kan harta suami istri. Misalnya yang bekerja itu suami, yang si ibu ngurus anak di rumah gitu ya. Sehingga yang di rumah, di mobil itu kan dari penghasilan suami. Nah, ketika si suami meninggal, apakah dengan konsep ini berarti semua harta itu adalah milik suami, sehingga istri hanya sebagai ahli waris dan dia tidak memiliki sebagian dari harta almarhum? Jadi yang benar yang pertama itu yang sesuai Islam. Yang kedua tidak sesuai Islam. Jadi setiap orang menikah, suami istri, harta masing-masing, tidak digabung. Kesalahan terjadi setiap menikah, harta suami suami itu keliru. Sehingga tidak jelas beramal soleh. Sebab amal soleh itu individu, Pak. Antum bersedekah, pakai uang siapa? Uang sendiri. Nggak boleh uang bersama. Antum di perusahaan, ini uang perusahaan, belum digajikan, bukan gaji, masih uang perusahaan. Boleh Anda gunakan untuk kepentingan sedekah pribadi, untuk nyantuni anak yatim pribadi? Nggak boleh. Setelah menjadi milik pribadi, silahkan mau beramal apa saja. Jadi harta suami istri dipisah sejak menikah. Harta istri adalah harta yang dia bawa ketika dapat dari warisan orang tuanya, harta yang diberi oleh suaminya sebagai nafkah, dan harta pencarian dia, itu harta istri. Harta suami ya harta suami yang hasil maisyah, nafkahnya, penghasilannya. Nanti mana yang dia berikan pada istri menjadi harta istri, mana yang tidak, itu harta suami. Salah itu, bukan harta bersama, tidak ada harta bersama. Makanya kewajiban nafkah seorang suami bukan hanya kepada anak istri. Kewajiban nafkah seorang laki-laki, Pak. 1, istri. 2, anak-anak. 3, kepada ibu. Jadi kalau udah nikah, wajib nafkahin si ibu. Walaupun ibu kita orang kaya. Wajib nafkahin ibu itu wajib. Kirimin. Apa 4 kali sebulan? Apakah sekali sebulan? Walaupun nominalnya tidak dipastikan. Wajib. Banyak orang sudah menikah, ibunya nggak dikirimin. Kalau susah baru minta-minta. Nah, ini durhaka itu. Wajib nafkahin ayah kandungmu. 4. Yang kelima, wajib nafkahin kalau masih hidup kakek nenekmu. Lalu wajib nafkahi adik atau kakak perempuanmu yang miskin, belum menikah atau sudah janda. Lalu wajib nafkahin anak yatim dari saudara laki-lakimu yang meninggal. Inilah beban laki-laki. Karena itu laki-laki dapat bagian waris 2 kali perempuan. Si perempuan tidak punya kewajiban ini. Dapat setengah dari laki-laki, dia makan sendiri, simpan sendiri, pelit sendiri, bakhil sendiri, boleh. Jangan salah, Pak. Nah sekarang saya tanya, antum setelah menikah kirimin ibu tiap bulan apa enggak? Ayah kandung itu dosa besar itu kalau enggak.
Wajib. Makanya konsep segaji-gajinya kasih ke istri itu keliru. Kita gaji 10 juta, udah kebutuhan bulanan berapa? 4 juta, kasih bonus 5 juta. Nih, sebulan 5 juta. 5 juta kita bisa menafkahi ayah ibu kandung, kakek nenek, saudara perempuan, yang kakak atau adik perempuan, anak yatim dari saudara kita yang meninggal. Ini banyak anak yatim terlantar gara-gara apa? Pamannya nggak bertanggung jawab. Jadi yang pertama itu yang benar. Jangan dikatakan karena justru salah klaimnya. Islam kan ngatur semua harta bersama. Siapa bilang? Dari mana? Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, harta Khadijah tetap harta Khadijah. Coba antum kalau udah tua, terasa itu. Kok anak enggak ngirim-ngirim? Kenapa? Anak kita merasa kewajiban hanya pada anak istri. Padahal dia wajib nafkahin ayah ibu kandungnya. Antum, kalau anak banyak rezeki itu benar, banyak anak banyak rezeki. Anak kita 10 nikah semua, tiap bulan dapat dari 10 anak. Kaya itu kakek nenek itu. Ayah ibu itu kaya raya, anaknya banyak. 11 anaknya tiap bulan 11 ngirimin dia terus. Jadi tenang, ibadah aja dia di masjid. Nggak perlu jadi pemulung, nggak perlu jadi tukang beca. Karena udah tua. Kita lihat sekarang betapa banyak orang tua yang masih ngais-ngais di tempat sampah, cari botol bekas, gelas bekas. Nggak boleh dalam Islam begitu. Saya ini paling nggak disukai kalau ceramah nikah. Saya bilang, hei pengantin lama. Ya, hei pengantin baru, apalagi pengantin lama. Ya, sejak menikah harta suami istri dipisah. Itu yang pertama yang menyakitkan bagi pengantin baru. Yang kedua, apa nasihat saya? Kalau punya harta jangan beli rumah. Jangan beli mobil. Daftar haji dulu. Setelah daftar, dapat seat, silakan. Setelah itu dapat harta lagi, mau beli rumah. Betapa banyak orang udah punya mobil, betapa banyak sudah punya rumah, tapi belum daftar haji. Tidak sempurna rukun Islamnya. Yang penting daftar dulu. Nanti berangkatnya 100 tahun lagi terserah. Ini Pak, kesalahan dalam menjalin hubungan keluarga. Makanya semestinya tiap pengantin, calon pengantin itu ada tarbiyah usroh, tarbiyatul usroh. Pendidikan keluarga sebelum menikah. Jadi kalau model saya ini nggak akan dipanggil untuk acara pernikahan. Masa baru menikah suruh pisah? Nggak ada nyuruh pisah, nyuruh misah harta doang. Jadi istri ketika dikasih suami full miliknya, nggak ada kewajiban apa-apa. Nah ini nggak ada konsep terima kasih, nggak ada. Siapa yang ngasih, siapa yang terima nggak jelas. Ini gaji saya, seamplop-amplopnya. Sekarang nggak amplop lagi ya? Transfer. Semuanya masuk rekening istri. Halo. Antum mau ngasih ibu dari mana? Minta sama istri. Mau beli Pertalite 10.000 sekarang Pak seliter. Minta sama istri dulu. Jadi setiap hari antum minta uang bensin sama istri 30 kali. Sementara antum cuma ngasih sekali sama istri. Mana ada konsep begitu dalam Islam? Enggak jelas siapa yang ngasih, siapa yang terima. Nanti kalau kita udah kasih istri dengan yang kita kasih itu dia bebas beramal soleh. Dia mau masukkan kotak amal, mau anak yatim, kita pun bisa kotak amal, anak yatim bisa. Tapi kalau harta nggak jelas, siapa yang beramal ini? Karena masing-masing dengan amalnya masing-masing. Nah sekarang antum isi kotak tadi luar itu uang siapa? Uang sendiri. Katanya gabung suami istri hartanya. Gimana katanya uang sendiri? Kata uang bersama, nggak bisa uang bersama, kita terhalang beramal soleh Pak. Nanti sampaikan kepada anak-anak kita sejak awal menikah masing-masing punya rekening masing-masing. Untuk harta yang tidak dibagi diikrarkan dari awal. Misalnya kitab yang sudah dibeli nanti kita ikrarkan jadi hibah, tidak ada. Jadi nggak ada pemiliknya. Hibahkan untuk masalah umat. Makanya saya sama istri begitu. Ya, istri punya kitabnya 2 lemari, saya 1 lemari. Kita udah nggak waris tuh, jadi hibah itu.
Kalau meninggal, hibah untuk pesantren. Jadi udah milik pesantren. Jadi saya nggak punya kitab sekarang. Jadi kalau kita pakai, ya kita pakai. Orang mau pinjam. Nah, artinya nanti kalau meninggal, itu tidak dibagi sebagai harta waris. Karena sudah dihibahkan. Udah beralih pindah. Nah, kalau rekening, enggak lah, milik masing-masing. Ya. Istri berapa gaji? 10 juta, 5 juta. Bulan depan tambah. Ya, 5 juta, bonus 5 gram cincin. Bulan depannya 5 juta, bonus 50 gram kalung. Nah, kan lebih enak tuh, Bu. Jelas milik ibu semua itu. Nah, ini nggak jelas. Suami lagi kerja, datang pengemis, tok, Pak, mohon bantuan, dari pagi belum makan nasi, tapi sudah makan ketoprak, udah makan lontong. Lalu istri beramal, dari uang siapa? Dari uang siapa? Ya, maaf ini ya, beberapa motivator di TV itu menyarankan seperti yang Bapak bilang tadi. Yang menjadi manajer keuangan istri, suami nggak usah ikut campur. Lah, sedih antum nanti. Giliran antum banyak harta gajinya 60 juta, mau ngasih ibu aja minta-minta sama istri, sedih nggak? Mau ngasih ayah kandung minta-minta sama istri, sedih nggak? Iya kalau istrinya solehah, belum kita minta udah kasih, ini kasih ayah mertua, ibu mertua. Tapi kalau enggak, enak aja minta-minta. Hei, itu uang siapa? Kita yang kerja. Ya Pak ya, jadi konsepnya keliru Pak. Sekarang antum perbaiki itu, dari sekarang sebelum meninggal. Ya dicatat, rekening masing-masing, dibagi, sudah. Bagian istri, harta istri, bagian suami. Rumah, ya selama ini suami yang bayar ya, suami pemiliknya. Kalau antum mau, ya kasih istri, hibah, langsung balik sertifikat nama. Kalau ada kontribusi istri 40%, ya disebutkan dalam apa namanya ya, wasiat. Nah, jadi nanti begitulah cara Islam. Jadi, ya. Saya sambung. Artinya ketika suami istri menikah, si istri tidak bekerja, kemudian suatu saat mereka bercerai, padahal punya anak misalnya, maka si suami bisa bilang bahwa rumah dan semuanya ini adalah milik saya dan kamu bisa pergi. Kira-kira seperti itu ya, Dad? Ya kalau suaminya meninggal nggak begitu kan? Bukan, kalau bercerai. Kalau bercerai, mana yang sudah dikasih oleh suami itu milik istri. Mana yang belum ya milik suami. Tapi itu mesti di awal Pak, akadkan di awal. Kalau abu-abu dari awal, nah ini menimbulkan permasalahan. Kalau antum masukkan ke kompilasi hukum Islam, atau masuk ke hukum adat, atau hukum Jerman, hukum Barat, maka potong 50-50. Tapi itu tidak syar'i. Mau namanya kompilasi juga, kompilasi hukum Islam. Hukum Islam bukan? Ya bukan. Dia kompilasikan, ini hukum Islam, tambah yang lain dikompilasikan. Jadi setengah-setengah. Dalam hal faraid harus kafah, nggak boleh setengah-setengah. Ya sekarang masih ada waktu, masih hidup semua kan, tinggal di data aja, ya. Dan istri mintalah, ya nafkah wajib. Nah supaya agak banyak dikit, ibu-ibu jangan panggil guru les. Untuk matematikanya ibu yang ngajar, ngajinya ibu yang ngajar. Nah nanti dihitung tuh, gaji ngajar matematika berapa sebulan, gaji ngajar ngaji berapa, iya. Ya kalau bapak panggil guru les berapa? Kata istrinya apa? Biar di tangan saya semua anak saya jadi hafiz Quran. Tinggal bayar aja uang lesnya berapa. Itu gaji berapa itu? Dari sana istri punya harta, walaupun tidak kerja di luar, dari sana. Ya kan? Anak kita itu. Daripada hitung kalau yang nyapu, bersih, nyuci semua istri, bayar pembantu sebulan berapa? Itu di luar nafkah bulanan. Nah itulah harta istri. Jangan dibilang begini, berarti arti istri nggak punya apa-apa, kan nggak kerja. Enak aja. Dari bangun 2:30 udah ngepel, udah bersihin WC semua. Itu kerja semua Pak. Nah karena itu jangan seuang makan habis bulanan saja kita ngasih nafkah. Perhitungkan itu. Kalau makan sebulan 4 juta, ngasuh anak berapa? Ngajar privat matematika berapa? Ngajar privat ngaji berapa? Ya, itu dihitung. Nah itulah harta istri.
Jangan ada asumsi bahwa istri nggak punya harta ya, kan saya yang kerja. Emang istri di rumah nggak kerja? Kerja. Kewajiban kita mendatangkan pembantu, lalu dia tidak mau ada pembantu. Nah itu bayar itu. Berapa gaji pembantu? Tambah. Bukan istri kita pembantu kita, bukan. Jadi tidak ada yang tidak bekerja, semua bekerja. Istri bekerja, itulah profesor doktor yang ngajar anak kita di rumah itu. Kalau diserahkan pembantu taman SD, istri kita S1. Nah bagaimana S1 digaji? Ya bayarlah itu. Jangan bilang perempuan nggak kerja, itu menistakan perempuan. Yang terbaik perempuan di rumah, dialah yang kerja paling banyak. Beresin rumah, ngajari anak-anak, ngasuh, itu semua dihitung Pak. Maaf Ustaz, ini konteksnya kaitannya dengan yang waris tadi. Kan misalnya kemudian di awal beli rumah gitu, rumah kan jadi harta waris ketika si suami meninggal. Iya, kalau meninggal istri dapat 1/8 kan? Ya artinya rumah itu tetap punya suami kan? Bukan? Iya, punya suami, tapi yang berlaku hitam di atas putih, sertifikat nama siapa. Dalam Islam, bukan dalam yang lain, yang berlaku hitam di atas putih. Kalau tidak ada, baru 2 saksi laki-laki bahwa ini milik siapa. Tapi kalau 2 saksi ada hitam di atas putih, bertentangan, mana yang berlaku? Hitam di atas putih. Karena 2 saksi itu ayatnya udah tengah. Ini surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, catatlah. Nah, itu yang pertama. Baru nanti ayat itu panjang 1 halaman tuh. Baru di tengahnya baru 2 laki-laki saksi di ayat itu juga. Tapi yang diutamakan hitam di atas putih. Makanya kalau antum beli rumah mau ngasih istri, nama istri. Tapi kalau minta nama istri tapi nggak mau ngasih, itu laundry money. Ya, saya mau beli rumah nama kamu aja ya, tapi milik saya. Nanti kalau mati itu milik istri, sebab yang berlaku hitam di atas putih. Karena dia melebihi 2 saksi. Kenapa? Itu kan dari sertifikat itu mulai dari mana Pak? RT, RW, lurah, camat, sampai pertanahan, sampai notaris. Notaris saja karyanya banyak, berarti dia lebih dari 2 laki-laki. Makanya dalam Islam yang berlaku siapa namanya yang tertera di sertifikat di BPKB itu pemiliknya. Jadi dalam Islam itu harta jelas, qimah madiyah, nilai harta milik siapa jelas. Sehingga si suami bisa beramal untuk keluarganya, si istri bisa beramal untuk keluarganya tanpa mengganggu hak suami. Suami beramal untuk keluarganya tanpa mengganggu hak istri. Jadi tidak dengan menikah itu lalu kita lepas hubungan darah. Ini banyak orang dia bersaudara 5, hidup bersama, tumbuh bersama, susah bersama, duka bersama dari kecil saudara kakak adik. Pas nikah jadi orang lain. Justru setelah menikah hubungan kekerabatan makin erat. Kenapa? Saudaranya bertambah banyak. Saudaranya adalah saudara kandung dia dan saudara kandung istri. Bukan malah tidak ada saudara lagi setelah menikah. Dari mana bisa kita punya saudara yang banyak itu? Dari harta milik kita. Kita saling berkasih sayang itu dengan saling memberi hadiah dengan harta. Bagaimana mau memberi harta? Bagaimana bersedekah dan hadiah kalau harta tak terpisah? Bukan orangnya dipisah, hartanya doang. Jadi jelas siapa yang ngasih, jelas siapa yang berterima kasih. Mungkin bagi kita yang masih muda, ceramah Ustaz ini mengganggu. Tapi kalau antum sudah kakek nenek, itu ya, ajaran Islam itu luar biasa. Ya kan? Sekarang betapa banyak kakek nenek, anaknya sudah berhasil semua, di mana-mana. Lalu ditelepon pun jarang, bulanan nggak ada. Mestinya bukan bulanan, mingguan. Antum mau ngasih ayah berapa? 4 juta sebulan, ayah ibu. Kasihin aja tiap Jumat 1 juta, 4 kali. Ya kan? Ustaz Jumatnya ada 5, ada 5 juta untuk bulan itu. Sama ibu-ibu juga kalau mau kasih nafkah mau Jumatan atau bulanan Bu? Gaji suami bulanan. Ya udahlah bulanan. Tapi kalau mau Jumatan aja. Tiap Jumat, misalnya 6 juta sebulan. Ya udah tiap Jumat 1,5 juta. Pas bulan ini Jumatnya ada 5, jadi 7,5 juta dia. Ya itu hak istri.
Jadi jangan sekali-kali mengatakan istri tidak kerja, istri tidak kerja. Itu kalimat yang sangat menistakan. Bagaimanapun suami berjibaku di luar, naik prestasinya, di kantor jabatan naik, gaji naik, itu peran istri di rumah yang beresin rumah, yang ngasuh anaknya, yang ini semua. Nah, karena itu bayarkan privat anakmu itu ke istri, ya. Dipecah lagi, Bu, ibunya ahli dari IPB. Ustadz, percuma saja saya kuliah di IPB, masa saya di rumah saja? Justru itu yang terbaik, Bu. Ibu S2 ngajarin anak-anak kita diajar magister. Kalau ibu serahkan ke pembantu, anak kita diajarin alumni SD. Paling zolim dia doktor S3, sibuk perempuan ini, dosen di mana-mana, dosen. Anaknya di rumah diajari pembantu yang tamat SD. Dia S3 ngajari anak orang, anaknya sendiri diajari tamat SD. Zolim nggak? Nah, makanya bapak sekalian, kalau istrimu S3 tetap di rumah, mungkin dia bisa mengembangkan ilmunya di masyarakat bersama ibu-ibu, ya majelis taklim ibu-ibu atau perkumpulan ibu-ibu, sambil tetap mengasuh anak kita. Anak kita diasuh guru privat doktor. Ini zolimnya orang, ini perempuan-perempuan zaman sekarang, dia S3, dia sibuk ngajar tiap hari, anak orang diajar. Anaknya diserahkan ke pembantu, zalim. Dia ahli psikologi, ahli pendidikan anak. Tapi untuk ngajar anak orang, bukan anaknya sendiri. Sehingga anaknya jadi anak nakal, tawuran gitu. Coba. Atau nggak tahu akidah, nggak tahu agama. Nah, bapak tahu istri bapak S3, gaji di situ. Ya. Bayar, berapa bayar guru privat yang S1? Berapa bayar guru privat yang S2? Makanya bapak kerja berjibaku sampai gajinya banyak, sehingga nafkah wajibnya sebulan 4 juta, tapi tunjangan ini bayar privat 40 juta. Nah, itulah harta istri. Diatur dari awal nikah, ya, diatur. Tapi KUA jarang ngasih, malah ajarannya seperti itu. Nanti kalau udah suami istri, tidak semua ya, tapi sebagian, harta udah milik bersama. Ya, nanti ujung-ujungnya bagi 2. Kalau meninggal bagi 2. Itu kompilasi, Pak. Kompilasi itu diusulkan DPR zaman Menteri Agama Munawir Sazali, ditolak DPR dulu. Tapi mana-mana yang dulu ditolak hari ini bisa diresmikan. DPR hari-hari sebelum ini. Makanya sekarang kompilasi menjadi undang-undang di Indonesia ini. Kalau saya mengatakan apa? Masalah faraid, saya tidak referen untuk kompilasi. Ya. Kalau dia bilang kompilasi hukum waris, nggak apa-apa. Tapi kalau kompilasi hukum waris Islam, Islamnya itu yang mengganjal bagi saya itu. Bagaimana ada Islamnya? Kompilasi hukum waris gitu aja. Ini malah judul besarnya kompilasi hukum Islam. Bagaimana sesuatu yang sudah pasti dari Allah lalu dikompilasi? Anda lihat itu asbabun nuzul surat An-Nisa 176 itu. Orang-orang minta fatwa kepada Nabi soal waris. Nabi mau fatwa, ditegur oleh Allah. Yastaftunak. Mereka demonstrasi, ya Muhammad, minta fatwa kepada engkau tentang waris. Apa kata Allah? Qul Allahu yuftikum fil kalalah. Allah yang berfatwa, engkau enggak boleh ya. Nabi aja enggak boleh. Kenapa kita kompilasikan? Ini ya. Jadi sepanjang hidup kita sampai mati mesti di bawah bimbingan syariat Islam. Terkait dengan pribadi maupun harta. Ya. Nah, ini harta itu hisabnya berat. Banyak yang ditanya, mulai dari mencarinya, caranya bagaimana, halal tidak, kerja dengan siapa, menyebabkan orang kafir jadi kaya atau tidak, yang menzalimi umat Islam, itu ditanya semua itu. Nah, setelah dapat dikemanakan, dibelanjakan kemana, diberikan pada istri enggak, hak istri enggak, kalau dibelikan pada mobil masih penting atau sudah ada mobil, beli mubazir enggak, beli mobil sport. Kalau disekolahkan anak, sekolah di mana? Sekolah yang menunjang akidahnya atau mengancam akidahnya, itu di harta itu ditanya semua. Bahkan kalau sudah mati, termasuk waris ini, bagaimana cara pembagiannya?
Ya Pak. Ini waktu udah lewat gimana? Boleh satu tak? Ini terserah, boleh nggak Pak? Oh boleh, ya udah. Saya punya anak misalnya 5, ya kemudian anak saya udah menikah semua, ya saya belum meninggal. Kemudian anak saya salah satunya meninggal, dia punya anak. Ketika saya meninggal, anak saya meninggal itu kan bukan ahli waris. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya, cucunya? Cucu Bapak. Justru ketika Bapak masih hidup, di antara anak Bapak yang meninggal, Bapak dapat waris. Ini nih, ayah. Ya enggak? Yang ini clear kan? Ya, oke. Sekarang gini. Di antara anak-anak kita ada yang ini 5 misalnya ya kan? Nah, saat satu meninggal kita dapat waris. Oke? Lalu kita meninggal. Bagaimana dengan anak-anak dari yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal tidak dapat waris karena dia meninggal duluan. Anaknya gimana? Anaknya kalau ada saudara almarhum itu laki-laki, enggak dapat. Cucu ya. Cucu dari anak yang sudah meninggal enggak dapat. Lalu gimana ini? Ya enggak dapat waris. Cuman dia kaya dari mana? Kan tadi 5 orang nih, laki-laki semua. Meninggal 1. Nah sekarang yang meninggal ini anak yatim bukan? Nah anak yatim itu tanggung jawab pamannya nafkah. Pamannya 4, jadi dia dapat nafkah 4 kali lipat. Kaya dia. Walaupun tidak dapat waris, dia dapat nafkah dari paman-pamannya. Tapi ini masalahnya tidak dipakai dalam komunikasi keluarga kita, nggak dipakai sistem ini. Jadi dalam sistem Islam, anak yatim yang punya banyak paman kaya raya. Ini ayahnya 5 bersaudara laki-laki, meninggal ayahnya. Tadi ketika ayahnya hidup, dia cuma dapat dari ayahnya saja. Ketika ayahnya meninggal, dia dapat nafkah dari 4 pamannya. Kaya dia. Tapi sistem ini nggak jalan. Banyak anak yatim tersia-siakan. Makanya Quran mengatakan termasuk pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapa orang-orang yang mengaku beragama tapi bohong, ngaku beragama dusta? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menelantarkan anak yatim. Siapa itu yang dimaksud oleh ayat? Paman-paman si yatim itu yang dimaksud. Nah sekarang antum pikir diri sendiri sekarang. Ada nggak saudara laki kita yang meninggal? Ada nggak? Ada. Nah anaknya itu tanggung jawab kita. Nafkahnya. Bagaimana kita mau kasih anak-anak yatim dari saudara kita meninggal kalau semua gaji dikasih kepada istri semua? Makanya tidak semua gaji kasih ke istri. Dari gaji kita tetapkan kebutuhan pokok berapa sekarang. Oh BBM naik sekarang, tambah berapa? 6 juta sebulan. Gaji berapa? 12 juta. Yang 6 juta kita nafkahi saudara perempuan kita. Anak yatim yang meninggal ayahnya itu saudara kita. Sistem ini nggak jalan, maka banyak anak yatim terlantar. Yang tidak menyantuni anak yatim disebut pembohong agama. Fawailul lil musallin, tetap masuk jurang neraka jahanam sekalipun mereka orang yang sholat terus, tapi menyia-nyiakan anak yatim dari saudara laki-laki yang meninggal. Kau pendusta agama, neraka well tempatnya. Al-Quran yang ngomong begini. Cuman ceramah begini nggak disenangin, atau tidak tahu? Karena selama ini yang lebih dikenal motivator. Kalau motivator dia pakai ilmu dari psikologi barat. Ya kita ini yang bekerja manajemen keuangan keluarga ya istri, jangan ikut campur. Kita hanya kerja saja. Itu salah besar Pak. Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, tidak ada Nabi menyentuh harta Khadijah kecuali yang diwakafkan untuk fisabilillah, baru Nabi terima. Untuk pribadinya enggak ada. Nabi juga pedagang besar. Ya. Jadi ini tolonglah pisahkan harta dari awal menikah. Kalau sekarang udah terlambat, enggak, lebih baik terlambat daripada nanti antum meninggal masalah itu. Ya, ayah ibumu yang masih hidup, apalagi udah tua, kiriminlah sekali seminggu kalau bisa. Kalau enggak sekali sebulan. Dia mungkin butuh antum datangi sekali setahun mudik, tapi kiriman antum tiap bulan ditunggu juga. Ya. Kalau ini saya ngomong begini orang-orang muda enggak terima, tapi kalau udah tua baru tahu. Ya, gimana nih yang sudah senior nih? Yang sudah 60 tahun ke atas.
Benar nggak yang saya ngomongin ini? Ya kan, yang udah pensiun, yang udah nggak dapat apa-apa lagi, udah rentah, udah banyak penyakitnya, diabetes meletus, udah ada ini semua, pasti butuh itu. Ngontrol kesehatan tiap minggu, tiap bulan, untuk beli vitamin, suplemen. Ya, ini butuh. Ini dia kasih istrinya bermewah-mewah, anaknya bermewah-mewah, ayah ibunya di kampung. Entah sakitkah sekarang, entah terbaring, nggak bisa apa-apa, susah berjalan di kursi roda. Pakai tongkat kemana-mana, untuk naik tangga masjid nggak bisa, sehingga sholat di rumah saja. Itu coba carikan solusinya. Bayarkanlah untuk pengasuhnya ke masjid tiap hari, biar naik tangga di Popoh, turun tangga masjid, bisa terus nanti wafatnya di masjid lagi sujud. Nah, kalau udah nggak masjid lagi gimana? Udah tua, kemungkinan mati dalam keadaan sujud ya di rumah, bukan di masjid. Nah ini Pak, perhatikan orang-orang tua kita, ya. Ini Islam ini Pak. Jadi jangan dikatakan bahwa dari luar itu dia ada kesepakatan harta dibagi tidak dicampur. Itulah Islam sebenarnya. Tidak dicampur harta suami istri. Sehingga masing-masing punya harta, masing-masing bisa beramal soleh masing-masing. Nggak boleh kita beramal dengan harta bersama. Nggak boleh Pak. Kecuali sudah diakadkan milik dia, baru dia beramal dengan milik dia, kita beramal dengan milik kita. Kalau masih harta kita, nggak boleh. Tadi kayak di kantor, kayak di warung aja, dia karyawan, penjaga warung. Tiba-tiba uang orang belanja itu jajan, pengemis datang, dia kasih. Haram itu Pak. Dia kan karyawan warung, dia kasih pengemis, walaupun ngasih pengemis itu bagus. Pengamen cuma 2.000 kok. Kecuali bosnya udah akadkan, kalau ada pengemis, kasihlah ya 5.000 atau 2.000. Itu baru halal bagi si karyawan. Ini si karyawan ngasih pengemis tiap hari, tapi bukan uang pribadinya, uang yang dia jaga toko itu. Haram, walaupun itu amal soleh. Nah, karena bukan harta dia. Nah, istri tiba-tiba suaminya belum akad apa-apa, beramal banyak. Kecuali kalau sudah milik istri sempurna, mau beramal dengan apapun silakan. Kalungnya dilepas, gelang dilepas untuk sabilillah, boleh. Itu harta dia. Suaminya udah ngasihkan ke dia. Tapi suaminya bilang, nih nggak disebut untuk dia, tapi kayak orang nitip saja. Haram dia beramal soleh, walaupun 1.000 perak dia masukkan kotak amal. Nah jelas amal itu jelas dalam Islam. Amal nafas, amal pribadi jelas, amal maliyah, amal harta jelas. Antum kurban, sedekah, haji dengan harta siapa? Harta kami Ustaz. Kami siapa? Suami istri. Harta kami suami istri. Kami suami istri gimana? Nah ini ya. Nah, ini tolong direvisi untuk ke depan masing-masing keluarga. Jadi terjadi hubungan erat, jelas siapa yang memberi, jelas siapa yang menerima. Jadi jelas terima kasihnya jelas. Nggak mungkin yang memberi siapa? Kami. Terima kasih kami. Yang jelas itu kan kata istri apa? Terima kasih, oh my princess, oh my pangeran. Kata suaminya, ini untukmu, oh my sweetheart. Itu jelas, ngasihnya jelas, terimanya jelas. Ya, itu ya Pak ya. Mohon maaf demikian. Terima kasih banyak. Semoga ke depan kita bisa menunaikan. Kalau enggak kita zaman kita ini, ya kita ada waktu nih ya. Kalau enggak anak-anak kita, cucu kita ini. Ya, jelaskan kepada calon mantu kita. Ini syariat Islamnya. Ya, sehingga kamu nanti jelas dinafkahi suami kamu. Ya, suami kamu jelas juga mana yang diberikan untuk kamu dan nanti untuk aku sebagai orang tuanya pasti dikirim. Ya, ini banyak orang menikah jangankan kepada anak yatim dari saudara yang meninggal, ayah ibu kandungnya pun tak diberinya. Bisa jadi anak durhaka. Jadi ibu kalau ketemu suaminya tiba-tiba ngirimin ibunya tiap bulan, ibu beruntung, ibu punya suami anak soleh. Kalau nggak pernah ngirim orang tuanya, ibu duduk dan tidur bersama anak durhaka. Makanya dukung Bu kalau suamimu mengirim untuk orang tuanya, mengirim untuk anak yatim dari saudara laki-lakinya yang meninggal. Berarti kita didampingi oleh seorang anak soleh yang dimasukkan dalam Al-Quran minas solihin,
minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih kepada Allah, kita mohon ampun. Ya, akhiri dengan istighfar dan kafar majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.